teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dira Reski di channel saya Bidadari Surga. Nah teman-teman, kali ini saya ingin membahas perkara yang sering dianggap membatalkan wudhu, padahal sebenarnya tidak. Nah, topik ini seringkali menjadi perdebatan di kalangan beberapa orang. Untuk itu, kita akan bahas satu persatu. Apa saja? Yang pertama adalah makan. Banyak orang bilang makan bisa membatalkan wudhu karena mulut yang sudah bersih karena berwudhu, kemudian ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, membuat mulut tersebut tidak steril lagi. Padahal konsep berwudhu itu mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, sehingga ketika kita menjalani ibadah bisa khusyuk dan khidmat. Jadi nggak masalah ya teman-teman kalau setelah berwudu itu kita makan. Tapi kalau misalnya kita mau sholat tapi merasa mulut nggak steril nih, kalian hanya perlu berkumur-kumur aja, tidak perlu mengulang wudu lagi. Namun ada satu makanan yang bisa membatalkan wudu, yaitu daging unta. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah harus berwudu lagi setelah makan kambing, dan beliau menjawab tidak perlu. Namun ketika ditanya tentang apakah harus berwudu lagi setelah makan daging unta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya, harus mengulang lagi. Yang kedua adalah menginjakkan tanah. Banyak yang berpendapat kalau kaki yang kotor karena terkena lumpur atau tanah bisa membatalkan wudu. Ini kasusnya sama dengan makan tadi ya teman-teman. Wudhu kita tetap sah. Jadi kita hanya perlu membersihkan bagian kaki yang terkena tanah atau kotor sebelum sholat. Wudhu kita tetap sah, tidak batal. Bahkan teman-teman, saya pernah dengar Ustadz Adi Hidayat mengatakan kalau seseorang dalam keadaan berwudhu lalu tidak sengaja menginjak kotoran hewan, maka ia tidak perlu mengulang kembali wudhunya. Ia hanya perlu membersihkan bagian kaki yang terkena kotoran tersebut. Bagaimana bisa? Karena yang membatalkan wudhu itu hanya hadas teman-teman, bukan najis. Jadi wudhunya tetap sah. Kita hanya perlu membersihkan bagian anggota badan yang kotor saja. Yang ketiga adalah keringat. Mungkin banyak dari teman-teman yang menjalani olahraga dalam keadaan berwudu, namun setelah keringat keluar, kalian merasa badan menjadi kotor dan perlu mengulang wudu lagi. Teman-teman, keringat itu bukan seperti hadas, ia bahkan dianggap suci karena itu adalah respon alami yang dikeluarkan badan saat berolahraga dan bahkan tetap sah jika dibuat sholat. Jadi berkeringat itu tidak membatalkan wudu. Dan yang keempat, tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis. Ini perkara yang banyak juga diperbincangkan oleh orang-orang. Memang, bersentuhan dengan lawan jenis bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau kasusnya kita tidak sengaja, maka wudhu kita sama sekali tidak batal. Tapi kalau kita berniat sengaja dan disertai dengan syahwat, maka bisa membatalkan wudhu. Nah teman-teman, perlu diingat bahwa wudhu dapat dibatalkan oleh beberapa hal yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, bersentuhan dengan lawan jenis dengan sengaja, dan tidur. Jadi kalau tidak ada dalil yang jelas, maka tidak ada alasan untuk membatalkan wudhu. Nah teman-teman, itu dia pembahasan tentang perkara yang sering dianggap membatalkan wudhu padahal sebenarnya tidak. Semoga pembahasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah mau menonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan apabila ada kritik dan masukan yang ingin sampaikan, silahkan, karena itu sangat berguna banget bagi saya untuk bisa terus berkembang dan belajar membuat konten seperti ini. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.